Literasi. Perkenalkan, nama saya Fisaris Eji Marcella, perwakilan Duta Literasi kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Klaten tahun ajaran 2020-2021. Di video ini saya ingin memberikan argumen mengenai peran penting literasi dalam membangun karakter, integritas, dan kecerdasan bangsa. Saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup tersebut kita ibaratkan sebagai puncak dari gedung pencakar langit yang tidak memiliki lift, sehingga kita harus menggunakan tangga untuk sampai ke atas. Perjuangan kita untuk mencapai lantai yang paling atas kita sebut dengan hidup. Dan saat ini kita sedang berusaha untuk membuat tangga supaya dapat naik ke atas. Tangga tersebut merupakan langkah kita dan langkah kita merupakan pola pikir otak kita. Lalu bagaimana cara kita mengambil langkah yang tepat untuk dapat naik ke atas? Pola pikir kita senantiasa berkembang setiap hari tanpa kita sadari. Kita belajar hal-hal baru, salah satunya lewat indera penglihatan dengan melihat, dengan membaca. Namun tidak hanya membaca huruf abjad A, B, C, D, E, namun saat ini kita dituntut untuk berliterasi. Artinya, kita harus memahami apa yang kita baca. Informasi yang kita dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pola pikir saat ini tidak hanya dengan membaca, namun juga berliterasi. Semakin sering kita berliterasi, semakin berkembang pula pola pikir kita dan kita dapat memecahkan masalah. Semakin giat kita berliterasi, kita dapat naik ke atas, membuat tangga. Semakin giat kita berliterasi, kita dapat mengenal diri kita, mengenal lingkungan sekitar kita, bahkan mengenal dunia kita, sehingga kita dapat membuat fondasi yang kuat, tangga yang kokoh, sehingga kita tidak mudah jatuh jika sudah sampai di tengah jalan. Lalu apa yang dimaksud dengan membangun karakter, integritas, dan kecerdasan? Membangun karakter, integritas, dan kecerdasan merupakan proses hidup kita. Karena otak tidak hanya mengatur pola pikir kita, namun juga karakter kita, sifat kita, apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau. Sehingga kita harus giat berliterasi untuk dapat membangun karakter, integritas, dan kecerdasan yang kuat demi mencapai puncak gedung atau tujuan kita, bahkan tujuan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang pelaksanaan literasi yang efektif. Menurut saya, pelaksanaan literasi yang efektif harus sesuai dengan perkembangan zaman, di mana saat ini kita memasuki era digital. Pengurangan kertas dilakukan untuk mencegah pemanasan global terus berlanjut. Sekarang semuanya ada di dalam genggaman kita, di dalam gawai kita. Berliterasi tidak hanya membaca, namun juga memahami. Tidak hanya membaca novel, cerpen, atau karya sastra lainnya. Karena kini kita dituntut untuk dapat melihat perkembangan dunia dan penyesuaiannya. Kita dituntut untuk berpikir lebih kritis dalam melihat perkembangan bangsa Indonesia yang semakin bertambahnya usia, semakin kritis pula isinya. Karena kita merupakan generasi selanjutnya. Semakin kita dewasa, semakin kita mengenal beragam masalah dan kita dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Jadi menurut saya, pelaksanaan literasi yang efektif tidak hanya bersumber dari buku fisik saja atau karya sastra, melainkan juga berasal dari berita-berita yang kini sedang panas dibicarakan dan merupakan media digital. Selanjutnya, melihat pelaksanaan literasi yang efektif, saya memiliki strategi dalam pelaksanaan literasi di masa pandemi ini yang tentunya mudah, efektif, dan menyenangkan. Ada banyak siswa di rumah yang memiliki keterbatasan buku bacaan dalam bentuk fisik. Ada juga siswa yang kurang suka membaca buku bacaan bertemakan romansa atau masa muda. Ada yang lebih suka buku non-fiksi yang bertemakan atau buku yang rasional dan kritis. Saat ini, literasi tidak hanya literasi baca tulis, namun juga literasi digital. Berbagai media untuk melihat bacaan atau karya sastra seperti aplikasi Wattpad misalnya, dan untuk melihat beragam berita yang kini sedang dibicarakan secara digital, yaitu berita elektronik banyak dijumpai. Berliterasi dengan topik berita merupakan pelaksanaan literasi yang menurut saya efektif dilakukan di masa pandemi ini, karena kita hanya di rumah dan kita memiliki keterbatasan ruang untuk melihat dan berbicara dengan lingkungan. Namun, dengan adanya ponsel pintar, dengan adanya beragam aplikasi baca digital, beragam aplikasi literasi digital, beragam aplikasi berita digital, dan lain-lain, membuat pandangan kita berubah menjadi lebih luas, bahkan sangat luas walaupun hanya dengan instrumen yang begitu kecil, yaitu handphone kita. Anak muda sekarang kalau tidak memegang handphone rasanya pasti akan hampa karena dunia milenial sekarang berpindah ke dunia digital. Maka menurut saya pelaksanaan literasi yang efektif di masa pandemi saat ini yaitu menggunakan ponsel pintar karena mudah, efektif, dan menyenangkan tentunya. Terakhir, saya ingin mempromosikan hasil karya saya. Saya membuat sebuah puisi yang berjudul Pasak Kunci Diri. Puisi ini terinspirasi dari buku yang saya baca berjudul The Alchemist karya Paulo Coelho, menceritakan tentang seorang remaja yang berjuang meraih legenda pribadinya. Karena terinspirasi dari puisi ini, saya juga menceritakan puisi yang bercerita tentang perjuangan seorang remaja, terutama remaja perempuan dalam meraih cita-citanya dengan beragam konflik kehidupan khas lokal Indonesia dan kehidupan konflik dunia, perkembangan dunia.
Saya harap dengan puisi yang saya buat, para pembaca, terutama para wanita, dapat tergerak semangatnya untuk tidak berhenti meraih cita-cita hanya karena perkembangan konflik yang senantiasa bertambah umur, konfliknya juga bertambah atau berkembang. Puisi saya dapat diakses atau dibaca di situs web saya dengan tautan laman www.griseldisng265.wordpress.com atau saya akan tulis di sini. Di sana juga terdapat beragam karya saya yang lain yang mungkin berkenan dibaca oleh Anda sekalian. Saya juga mengharapkan komentar, kritik, dan saran untuk membangun karya-karya saya selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan dalam pembicaraan saya. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, hai Alkamis muda, walau kita berjarak, jangan remuk redam hatimu. Kita itu satu konstelasi, asterik datang menanti. Salam literasi!